Pengertian kas. Pengertian kas adalah suatu aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai yang disimpan di perusahaan ataupun di bank, yang bisa dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai pendanaan umum perusahaan. Ada juga pengertian kas sebagai menurut para ahli. Yang pertama ada Rizal Effendi, yang kedua ada Munawir. Yang kedua juga ada karakteristik kas, yaitu yang pertama, karakteristik kas adalah suatu aset perusahaan yang sangat liquid. Yang kedua, kas bisa digunakan sebagai suatu standar pertukaran. Yang ketiga, kas juga bisa digunakan sebagai basis perhitungan. Ada juga jenis-jenis kas. Yang pertama adalah petty kas atau kas kecil. Petty kas atau kas kecil adalah bentuk uang tunai yang sudah disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai bentuk pengeluaran yang sangat kecil. Yang kedua ada kas di bank, adalah bentuk simpanan uang perusahaan yang tersimpan di rekening bank tertentu yang nilainya cenderung sangat besar. Yang ketiga ada pelaporan kas, yaitu bisa dilakukan secara langsung. Yang keempat ada kas equivalent, adalah kas gabungan aset perusahaan yang mempunyai maturity kurang dari 3 bulan lamanya. Jenis-jenis kas yang kelima adalah restricted cash, adalah bentuk kas yang secara sengaja dipisahkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban di masa depan yang jumlahnya cenderung besar. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah bank overdraft, merupakan cek yang jumlahnya nilainya lebih besar daripada rekening bank. Yang termasuk kas diantaranya yang pertama ada uang tunai dalam wujud kertas dan logam, yang kedua cek, dan yang ketiga kasir cek atau travel cek. Sedangkan yang tidak termasuk kas diantaranya yang pertama ada perangko, yang kedua cek mundur post date cek, dan yang ketiga deposito berjangka atau time deposito. Pengertian kas kecil. Kas kecil adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan maupun hal lainnya yang sifatnya mendadak dan jumlahnya tidak benar. Karakteristik kas kecil. Yang pertama ada pemegang kas kecil dalam perusahaan yang disebut sebagai kasir kas kecil. Yang kedua digunakan untuk membiayai transaksi kecil dan rutin setiap waktunya. Yang ketiga jumlahnya telah ditentukan oleh pihak manajemen. Dan yang terakhir dana kas kecil akan disimpan dalam petty cash box. Fungsi dan tujuan. Yang pertama ada menghindari terjadinya alokasi pembayaran. Yang kedua mempercepat peraturan insidental. Yang ketiga membuat pekerjaan karyawan lebih ringan. Dan yang terakhir ada solusi bagi masalah perlengkapan dalam perusahaan. Metode kas kecil. Yang pertama impress fund system atau metode tetap. Metode kas kecil yang pertama adalah metode tetap. Metode kas kecil ini membuat pembukuan kas kecil dengan jumlah rekening sama atau tetap. Ciri-ciri metode tetap antara lain, yang pertama, pemegang kas kecil adalah orang yang mengumpulkan bukti penggunaan dana kas kecil. Yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan melalui penarikan cek, di mana cek tersebut memiliki jumlah sama dengan dana yang telah digunakan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam metode tetap, yaitu pemegang kas kecil akan diberi sejumlah uang yang nantinya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam waktu tertentu. Yang kedua, setelah dana kas kecil habis, kasir akan mengisi kembali sesuai dengan jumlah nominal pengeluaran. Yang kedua ada fluctuating fund system atau metode berubah-ubah. Metode kas kecil yang kedua adalah metode berubah-ubah. Metode kas kecil satu ini melakukan pengisian dan pengendalian jumlah dana kas secara berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah ciri-ciri metode kas. Yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dananya dicatat di debit dalam akun kas kecil. Yang kedua, besar dana yang disediakan menyesuaikan kegiatan dari divisi yang menggunakan dana. Yang ketiga, bukti pengeluaran kas kecil yang dicatat dalam buku kas kecil adalah transaksi penggunaan kredit akun kas kecil. Selanjutnya ada komponen dalam kas kecil, yaitu cek, bukti kas keluar, bukti pengeluaran kas kecil, permintaan pengeluaran kas kecil, permintaan pengisian kembali kas kecil. Manfaat kas kecil. Manfaat kas kecil ada 3, yaitu 1. Meningkatkan layanan pada pelanggan, 2. Mengeluarkan dana mendesak perusahaan, 3. Memudahkan pencatatan keuangan akuntan. Selanjutnya yaitu cara mengelola kas ada 4. Yang pertama, batas menetapkan saldo kas kecil.
2. Menentukan kas kecil. 3. Pengisian kembali kas kecil sesuai dengan batas saldo yang telah ditentukan. 4. Penggunaan kas kecil. Selanjutnya yaitu kriteria. Seorang kasir kas kecil sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu 1. Menguasai dasar-dasar akuntansi. 2. Mampu menangani pembelian dalam jumlah kecil. 3. Dapat bersifat konsisten, jujur, dan mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan penggunaan spreadsheet sederhana. Selanjutnya yaitu form-form yang digunakan. Seperti yang dilihat di atas adalah gambar formulir bukti kas masuk dan di bawah adalah bukti kas keluar. Lalu selanjutnya pada gambar di atas yaitu formulir pengajuan dana kas kecil. Prosedur pengelolaan dana kas kecil. 1. Pembentukan dana kas kecil. Hal yang paling penting dalam pembentukan kas kecil adalah 1. Biasanya jumlah dana kas kecil ditaksir dengan memperhitungkan kebutuhan dan untuk 3 atau 4 minggu. Kedua, memberikan estimasi kepada bendahara. Kemudian bendahara menarik cek dan memberikannya kepada pemegang kas kecil. 3. Pemegang kas kecil mencairkan atau menguangkan cek. Dokumen yang tersedia untuk pembentukan dana kas kecil. Pertama, surat keputusan dari penjabat yang berwenang. Kedua, bukti kas keluar, dan terakhir cek. Lalu ada yang kedua, pembayaran melalui dana kas kecil atau pemegang kas kecil atau kasir mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeluaran kas dengan menggunakan uang yang terdapat dalam kas kecil sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dokumen yang tersedia untuk pengeluaran kas kecil. Yang pertama, permintaan pemakaian kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, dokumen pendukung atau nota atau kwitansi. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengisian kembali dana kas kecil. Permintaan pengisian kembali dilakukan oleh pemegang kas kecil. Pemegang kas kecil harus menyiapkan daftar pengeluaran atau pemakaian kas kecil yang telah dilakukan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung pengeluaran kas kecil. Apabila uang yang terdapat dalam dana kas kecil mencapai tingkat minimum, maka dana harus diisi kembali.